bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Halimatus Tadiah, NIM 2001066126, dan anggota saya Zarwani dan Wahida Kurnia. Kami dari kelompok 4 modul paket 5 PS Dikdas 2. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Utama pergerakan nasional Indonesia dari segenap daerah dan aliran meliputi pula Soekarno-Hatta, dan sebagai ketuanya ditunjuk Dr. Andes Radejiman Widyodiningrat, seorang nasionalisme tua, dengan 2 orang wakil ketua, yang seorang dari Indonesia dan 1 orang dari Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan upacara pelantikan anggota Dokuritsu Jumbi Chosakai. Sedangkan persidangan pertama diberlangsungkan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Persidangan pertama itu dipusatkan kepada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Dokuritsu Jumbi Chosakai dibubarkan. Sebagai gantinya, dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut PPKI, dan pada tanggal 7 Agustus 1945, Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Radejiman dipanggil oleh Panglima Tertinggi Mandala Selatan Jepang yang membawahi seluruh Asia Tenggara, yakni Marsekal Darat Hichaishi Terauchi, ke markas besarnya oleh Marsekal Terauchi, bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Di tanggal 16 Agustus, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, 11 Rengas Dengklok, utara Karawang, yang merupakan tempat kedudukan sebuah kompi petentara peta di bawah Sudanco Subano yang telah mengalih pada keesokan harinya, yakni tanggal 17 Agustus 1945, dan untuk itu Ir Soekarno dan ilmu pengetahuan sosial 2 paket 5 perjuangan kemerdekaan Indonesia 5-12 Muhammad Hatta dapat dibawa kembali ke Jakarta. Pada waktu itu hari telah beralih ke dini tanggal 17 Agustus 1945. Mereka yang merumuskan naskah proklamasi adalah Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Proklamasi dan kehidupan politik. Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan di rumah Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih kurang 1.000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang 5 menit, Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan dan acara segera dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan Muhammad Hatta. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Dua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga itu dalam masa peralihan presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah kementerian nasional. Presiden dan wakil presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dipimpin oleh presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen, serta menentukan wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Provinsi itu adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, Bali, dan Nusa Tenggara. Perkembangan politik selanjutnya adalah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Hatta yang mencanangkan pembentukan partai-partai politik. Maka terbentuklah partai-partai seperti cendawan di musim hujan. Yang kedua itu kehidupan ekonomi. Pada zaman pendudukan Jepang, seluruh kondisi ekonomi Indonesia diarahkan kepada kepentingan perang. RI yang baru berdiri mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari zaman pendudukan Jepang itu. Walaupun demikian, pemerintah RI berusaha dengan keras untuk mengatasi krisis keuangan yang semakin gawat itu. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pinjaman nasional. Pada bulan Juli 1946, penduduk Jawa dan Madura menyetorkan uangnya kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian. Maklumat pemerintah ini mendapat sambutan dari rakyat sehingga jumlah uang terkumpul meliputi 500 juta rupiah. Yang terakhir yaitu kehidupan sosial budaya. Sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia telah mengangkat orang Indonesia menjadi warga negara kelas 1. Tetapi Republik Indonesia tidak membedakan ras, warna kulit, keturunan, keyakinan agama, dan kesukuan. Seluruh rakyat mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama pula. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beberapa perjuangan melalui diplomasi. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati, yang kedua perundingan Renville,
Dan yang ketiga adalah konferensi meja bundar. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati pada awal November 1946 dilaksanakan di Linggarjati, daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia, agar dapat dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 Maret 1947. Isi dari perjanjian tersebut adalah pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Pemerintahan Indonesia dan Belanda akan mendirikan negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949. Negara Indonesia Serikat dihubungkan dengan Belanda dalam suatu UNA Indonesia Belanda. Yang kedua adalah perundingan Renville pada tanggal 2 Desember 1947 di atas kapal Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Perundingan itu menghasilkan persetujuan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi persetujuan tersebut adalah Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada RIS yang segera harus dibentuk. Sebelum RIS dibentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada suatu pemerintah sementara. RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan menjadi peserta yang sederajat dengan keadaan Belanda dalam UNA Indonesia Belanda. Republik Indonesia akan merupakan negara bagian dari RIS dalam jangka waktu sedikitnya 6 bulan dan selambat-lambatnya adalah 1 tahun supaya diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituen RIS. Yang ketiga, konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi Belanda dipimpin oleh Sultan Hamid, dan delegasi Belanda oleh Van Marseveen. Komisi PBBN pun ikut serta dalam perundingan tersebut. Tujuan KMB adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata. Hasil pokok dari KMB adalah antara lain Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS. Penyerahan kedaulatan itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Tentang Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan UNA Indonesia Netherlands yang akan dikepalai oleh Raja Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan membawa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Tentara Kerajaan Belanda akan ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan. Nah, kembali lagi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa negara RIS tidak sampai 1 tahun. Pembentukan RIS dengan 16 negara bagian dipandang oleh bangsa Indonesia sebagai hasil dari politik divide and impere yang selalu dilakukan oleh Belanda. Di mana-mana terdengar pernyataan rakyat yang dengan tegas menuntut membubarkan RIS dan kembali kepada negara kesatuan. Berdasarkan hasrat dan desakan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dihapuskan dan dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pada saat itu juga konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.